datang di podcast Tanpa Bersua. Bersua dengan rasa, berubah penuh asa. Halo Besti, kenalin aku Safina Budi. Aku Tia Apriliana. Di sini kita sebagai talent dari episode 3 yang bakal membahas mengenai anak rantau. Oke Kak, kita mau bahas anak rantau nih Kak. Iya. Berhubung kita kan berdua anak rantau ya. Bener. Kakaknya asal dari mana? Aku sebenarnya aslinya dari Ngawi. Oh, terus aku berasal dari Bojonegoro sih Kak. Ya, kalau mengenai anak rantau pasti nggak bisa lepas ya dari culture shock selama kita pindah dari masa SMA ke masa kuliah. Kalau boleh tahu gimana nih perjuangan Kak Tias, gimana pindah SMA ke kuliah, gimana perjuangan masuk kuliahnya itu? Iya, pastinya itu ada perjuangan di balik aku menuju ke masuk kampus ini Kak. Dulunya itu kan aku gapia 1 tahun. Oh ya? Iya, dulu aku itu ikut senam PTN. Oh. Ikut senam PTN terus tidak masuk di universitas ini, tapi masuk di univ lain tapi tidak diterima. Oh. Terus aku menunggu dulu 1 tahun dengan cara les dan lain sebagainya. Tapi aku tahun 2023 ini juga mendaftar di kedinasan. Oh ya? Iya, kedinasan. Tapi juga daftar UTBK juga. Oh, soalnya kan kadang saat kedinasan itu kan harus UTBK dulu ya? Iya. Terus aku kedinasan itu nggak diterima. Terus aku UTBK juga nggak diterima. Okay. Terus masuk di Universitas Negeri Surabaya ini sendiri lewat jalur mandiri Kak. Oh ya? Iya. Oh, berarti tahun kemarin ya yang itu keterima di sininya? Iya, tahun kemarin 2022. Kalau boleh tahu Kak Tia dulu IPA kah atau emang linjur atau emang linear dengan jurusan yang sekarang? Dulu aku di SMA itu jurusan IPA ya Kak. Jadinya masuk ke akuntansi ini sendiri linjur banget pastinya Kak. Dan mulai dari nol sendiri Kak. Dan butuh adaptasi sendiri Kak. Bener. Dan kan jadi IPA itu kan butuh, kan tidak ada, apalagi di SMA aku itu ya Kak, nggak ada materi ekonomi. Adanya itu sosiologi dulunya. Jadi pas waktu ke akuntansi sendiri itu agak kesusahan. Iya, agak kesusahan dan belibet sendiri. Terus kakaknya gimana? Aku juga relate sih, soalnya aku juga sama kayak kamu. Aku juga dari IPA SMA yang linjur ke akuntansi. Gini, sebenarnya aku dulu itu nggak pengen ya masuk akuntansi ya. Aku tuh dulu aku mau masuk apa? Nggak tahu. Aku mau masuk kehutanan waktu itu. Kok kehutanan Kak? Jauh banget ya lain dari agak lain dari ya, jadi karena aku dulunya IPA ya, IPA itu aku mikir aku mau nyari yang linear aja lah sama jurusan aku kan waktu SNM itu. Nah, aku ngambil kehutanan. Cuman kayak pikirku kan, aku kan waktu itu anak pindahan kan, pindahan. Nah, biasanya tuh anak pindahan tuh cenderung kemungkinan buat lolos SNM dan eligible di SMA-nya tuh lebih kecil. Iya, nah, pasti. Ya kan gitu kan. Aku tuh mikir kayak ya udah masuk kehutanan aja. Cuman aku juga nggak yakin aku bakal bisa keterima atau enggak. Dan ternyata bener, waktu pengumuman SNM itu aku nggak lolos. Jadi kayak ya udahlah, apalagi gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mau kuliah, kalau misalnya SNM enggak kan kita harus SBM kan ya? Pakai tes tulis. Nah, karena aku rada-rada bego di MBK di IPA gitu, fisika, jadi kayak ya linjur aja daripada ntar nggak lolos juga kan UTBK-nya. Nah, ya udah aku abis UAS semester 1, semester 1 kelas 12 tuh kayak aku langsung mikir aku bakal linjur aja nih, aku nggak mau lagi biologi fisika gitu, kayak bukan aku banget gitu kan. Masuk IPA dulu juga suruhan orang tua. Nah, soalnya di IPA itu banyak bener kayak itu kayak beberapa harus mengandalkan hitung-hitungan gitu kan. Sedangkan aku juga agak kurang di situ. Terus, nah itu kan, terus aku ya udah aku belajar buat soshum gitu kan, ekonomi. Soalnya untungnya dulu di sekolah baru, aku pindah SMA kan Kak. Di sekolah baruku tuh aku dapat ekonomi lintas minat. Aku dapat tuh mata pelajaran akuntansi. Nah, pikirku waktu itu kayak lumayan asik ya, soalnya cuman kayak masukin gini. Aku pikir gitu kayak menarik nih. Terus juga saudara-saudaraku kan ada yang masuk akuntansi kan, banyak yang masuk akuntansi. Jadi kayak ya udahlah aku ngikut yang udah saudaraku udah gitu aja kan. Terus juga sama ortuku juga didukung, keluargaku juga kayak nyariin masuk akuntansi gitu kan. Terus ya udah deh aku sebelum itu daftar akuntansi. Waktu itu kan aku akuntansi milihnya di UNES aja. Soalnya dan alhamdulillah keterima. Alhamdulillah keterima pilihan 1. Jadi kayak ya udah seneng gitu. Saya kan emang beberapa yang aku perjuangin dari awal kan, pengen masuk akuntansi dan untungnya keterima. Seneng sih pasti. Pastinya. Kan soalnya Universitas Negeri Surabaya ini juga kan
akuntansi itu terkenal dengan Iya, udah akreditasi iya, gitu. udah terakreditasi ya pastinya Kak. Oke. Terus kita kan juga dari SMA itu dari sekolah ke kampus, dunia kampus sendiri itu Iya, itu pastinya berbeda. perlu adaptasi sendiri ya Kak, soalnya lingkungan berbeda. Iya benar. Kalau boleh tahu gimana adaptasinya Kak Tia waktu itu? Kalau menurut aku sendiri ya Kak ya, adaptasi dari sekolah menuju ke kampus itu perlu lumayan lama gitu Oh, Kak. iya. Soalnya berbeda banget gitu. Oke. Dari sekolah yang awalnya itu satu kelas solid-solid gitu Iya, Kak ya. Terus dunia perkuliahan sendiri Iya. yang ya gitulah kakaknya pasti tahu kan Oke, ya. tahu itu agak personal ya. Agak personal Iya. Kak. Kalau dari aku sendiri adaptasinya tuh kerasa banget bedanya itu di jam kuliah ya. Nah, kalau kita iya. kan sekolah kayak bener dari jam 7 sampai jam 4 sore kayak konstan gitu terus selama 5 hari ya. Iya. Kalau udah Sabtu Minggu libur. 5 hari selama seminggu. Nah, waktu kuliah tuh kayak agak shock ya, culture shock gitu kan. Soalnya kita tuh bisa masuk kuliah tuh jam 9 pagi, jam 10 pagi. Bahkan ada Iya, kelas tuh baru mulai jam 2 dan selesai sore gitu kan. Dan itu Iya. sehari cuma satu matkul doang. Iya. Itu beda sih. Dan pastinya Sabtu Minggu libur ya Kak. Iya benar, kayak satu minggu tuh kita bisa kuliah tuh cuman 4 atau enggak 3 hari Hari. doang bisa gitu. Iya. Tergantung juga matkul apa yang kita ambil dan dosennya ya. Terus juga yang aku bikin shock dikit tuh ternyata dosen bisa bebas pindah jam kuliah kalau misalnya dosennya lagi nggak bisa. Nah kalau misalnya di sekolah SMA kan kita nggak bisa ya, kalau misalnya Iya, nggak gurunya nggak bisa. masuk kan ya udah jam Iya, kos. iya. Nah, kalau kita di sini tuh kalau misalnya dosennya lagi nggak bisa, kita harus cari hari buat ganti matkul yang nggak datang itu dosennya. Iya. Emang butuh adaptasi banget ya Iya, Kak ya. maksudnya memang beda, kerasa bedanya. Terus apalagi itu kita mencari teman-teman di dunia perkuliahan itu juga kan Bener perlu sih, bener-bener milih teman banget ya Kak. Iya. Soalnya salah pertemanan itu juga salah Iya bisa berpengaruh Iya ke- berpengaruh banget. berpengaruh dan kita itu bukannya tipe pemilih, cuman Iya. kita juga harus beradaptasi dengan teman-teman sekitarnya. Kalau teman-teman bisa diajak enak untuk belajar dan tidak keluar sana sini, Iya, kan kita kan juga ikut iya, membawa perubahan yang baik buat kita juga kan. membuat perubahan yang baik juga. Kalau kita salah pilih teman, kita juga ikut terjerumus di dalamnya gitu ya Kak ya. Karena kita kan anak rantau nih, jadi Iya. otomatis kan kita ke kota lain yang notabene tuh mungkin teman sekolah kita yang merantau di kota sama tuh kemungkinannya kecil banget. Iya. Jadi kayak kita tuh di kuliah nih di kelas tuh kayak memulai lagi dari awal, cari teman baru dari awal, yang awalnya nggak kenal siapa-siapa jadi mulai kenal. Itu gimana Kakak cara cari temennya biar bisa kenal? Awalnya sih bukan langsung aku mau berteman sama kamu, berteman sama kamu bukan. Tapi awalnya itu kita harus berteman dengan semuanya. Betul, Tapi betul. di antara teman semuanya itu kan pastinya ada teman yang paling ya maksudnya paling dekat. Iya, dan- paling klik dengan Iya, kita. Terus nggak semuanya itu kita jadikan teman gitu loh. Iya. Kan soalnya juga kita di dunia kuliah itu juga pastinya ada naik turunnya. Kadang kita juga bisa bertengkar sama temen gitu kan. Iya, soal entah mata kuliah, Iya, entah itu cowok mungkin kan. Iya, bisa. Ya betul sekali. Itu bisa aja jadi permasalahan antar teman kan ya. Iya. Jadi bisa ngebuat itu hubungan kita dengan sama teman juga. Iya, pastinya gitu kita harus pinter-pinter Iya. untuk milih teman. Karena biasanya itu kita dibuat teman tapi dibuat saingan gitu loh Iya, Kak, di benar. kelas. Kadang itu dijadikan teman tapi kadang kita dimanfaatkan Iya, gitu dimakan Kak. juga. Jadi nggak Kadang- pure yang intensi dia tuh mau teman Iya. sama kita. Kan kalau di dunia sekolah itu kan kita sama-sama satu kelas itu klop untuk membangun chemistry di situ. Ya benar-benar chemistry. Nah, kan kalau di dunia perkuliahan itu mandiri gitu Kak. Jadi Benar. aku kamu gitu. Iya, bener. Biasanya Iya sih, itu kita relate harus sih. memilih teman itu ya udah kita jadikan itu teman kampus aja. Maksudnya nanti kalau sakit hati, nanti kalau Saya ada masalah ada iya. masalah kan pastinya kita sakit hati dan jadi membawa pelajaran mata kuliah kita itu semakin turun. Jadinya dibuat ya teman saja gitu Kak.
Kalau dari aku ya buat cari teman tuh aku buat cari di luar jurusan ya. Iya. Aku kan mau relasinya biar banyak gitu. Itu tuh Iya. aku join organisasi sih. Oh iya pastinya Kak, kan kalau join di organisasi itu kan Iya. pastinya banyak relasi, Bakal banyak terus- ketemu orang baru. Iya banget. Terus kita banyak manfaatnya lah Iya, kita benar, ikut benar. organisasi di dunia perkuliahan itu. Tapi kita juga pintar-pintar untuk membagi waktu. Benar itu sih kayak masalah utamaku, problem utamaku tuh ya itu dibagi waktu, manajemen waktuku. Soalnya Iya. aku mikir kayak ini udah kuliah dari pagi sampai sore, terus habis itu harus ngerjain program kerja gitu-gitu. Kayak menurutku tuh agak susah juga kalau misalnya kita nggak terbiasa. Iya. Pintar-pintar cara bagi waktu, kita Iya. belajar untuk mata kuliah dan ikut organisasi itu tersebut, dan pastinya kita disebut anak kura-kura ya Kak. Iya. Soalnya kuliah rapat kalau organisasi itu kan banyak rapatnya. Iya, betul sekali. Kita harus pintar-pintar mengatur waktu kita, entah di mata kuliah untuk belajar sendiri atau organisasi itu sendiri. Kan soalnya ikut organisasi itu sendiri kan soalnya ada manfaatnya ya Iya, Kak. Karena benefitnya tuh banyak Iya, juga. benefitnya itu banyak. Kita dapat teman baru, kita dapat pengalaman baru di situ, ada informasi-informasi baru tentang perkuliahan. Jadinya Iya. itu nggak ada salahnya kalau kita ikut organisasi. Tapi kita juga harus pintar-pintar untuk membagi waktu itu sendiri sih Kak. Iya, oke Kak Tia. Jujur aku lebih suka jadi kura-kura sih daripada kupu-kupu ya. Soalnya kayak kalau misalnya kuliah cuman buat matkul doang, itu kan kayak agak apa ya, boring gitu loh, kayak flat aja gitu, gak ada sesuatu yang buat aku nantiin besok-besok gitu. Iya, kalau kita kuliah pulang Iya. kan nggak ada pengalaman Betul. di lingkungan kampus sendiri itu Kak. Jadinya kita Iya. itu kurang Update pertemanan, juga, iya. terus kurang informasi dan kurang, kan kalau banyak informasi kan kita juga banyak ilmu dari itu sendiri tak Kak. Temen. Pastinya, iya pastinya itu dari teman itu sendiri kita juga dapat informasi yang kita nggak tahu jadi Iya. tahu. Terus kita public speaking juga, kita kan kadang, aku sendiri itu introvert ya Oh Kak. ya? Iya introvert, kalau seumpama tidak bergaul dengan banyak teman itu pastinya aku kurang informasi dan betul. Kurang update sama iya, itu. kurang update sama dunia perkuliahan itu sendiri. Jadinya banyak. Benefit yang bisa diambil kalau misalnya kita join organisasi. Bener Oke. banget. Oke, kalau kakak sendiri itu ikut organisasi apa kak di UNESA ini? Aku di sini ada ikut OKM ya, itu Oh. Tech Center Community. Itu di situ membahas tentang apa aja ya kak? Oke, jadi UKM kami itu lebih fokus ke pajak ya. Jadi proker-proker kami itu kayak tentang seminar pajak, ada workshop pajak, diseminasi, ada Iya, debat pajak. Semuanya itu berhubungan sama pajak gitu kan. Nah, aku mikir kayak aku tuh mau akademiku jalan juga organisasi juga. Iya pastinya. Nah, aku nyari UKM yang segaya tuh selinear sama Iya, sama matkul matkul. kita ya. Iya, Akuntansi kan pastinya. pasti ada perpajakan ya. Iya. Jadi pikirku aku bisa organisasi sama ngambil benefitnya juga. Benefit kayak pajak kan juga nambah pengetahuanku gitu kan. Soal itu kan ada hubungannya sama matkul kita. Jadi ya Iya. gitu aku mutusin buat join Tech Center dan alhamdulillah diterima. Alhamdulillahnya. Terus kakak di situ sendiri pastinya banyak benefitnya kan? Apa yang Betul. udah kakak dapat dari ikut Tech Center itu? Oke, jadi kan aku SMA nggak yang aktif ya, aku tuh Iya. nggak ikut OSIS atau apapun. Jadi aku Iya. mikir kayak kuliah ini aku harus seenggaknya aktif gitu kan, nggak ikut kegiatan yang sebelumnya belum pernah aku ikutin waktu SMA. Iya. Nah, itu tuh kayak banyak jadi ngerjain tugas-tugas itu kayak itu aku belum pernah sebelumnya kan, tapi gara-gara itu aku jadi buka wawasan aku baru gitu loh. Kayak gimana bikin konsepan ini, konsepan itu kan. Iya. Kalau misalnya di perkuliahan akademik kan kita nggak ada ya kayak gitu ya, bikin Nggak konsepan ada, gitu ya. nggak ada. Nah, juga acara yang dibikin itu kan juga ada hubungannya sama pajak. Itu kayak aku tuh bikin konsep itu sekalian juga belajar gimana soal pajak itu tadi, kayak bisa nambah juga gitu loh. Oh, Soal iya. matkul kita tadi itu tadi. Oh, pasti ada banyak benefit Iya, ya dari benar. ikut Tech Center itu. Iya. Kalau dari aku tuh kalau misalnya bagi waktu ya, soalnya kan Iya. biasanya problem utama mahasiswa kan gimana bagi waktu antara mereka akademik sama organisasi. Iya. Kalau aku tuh pertama-tama jelas harus akademik ya. Kalau misalnya ada tugas dari dosen gitu, pasti bakal langsung aku kerjain. Langsung dikerjain biar malamnya atau enggak pak sore gitu waktu ada rapat tuh aku tuh bisa nggak terganggu sama tugas kuliahku tadi. Jadi Iya, kayak soalnya nggak kan- ada beban. Iya, soalnya yang utama kan mata kuliah ya kayak Iya, soalnya- akademik itu sendiri. Iya. Nanti kalau ikut ormawa tapi tidak bisa membagi waktu kan Iya, kayak- akademik kita yang menjadi taruhannya gitu Betul, ya Kak. kayak kita kan tujuannya kuliah kan buat dapat degree ya, sama Iya. dapat
pengetahuan gitu. Iya, pastinya. Jadi ya pasti harus akademik dulu. Cuman ya kita nggak boleh ngesampingin tanggung jawab kita dari organisasi tadi. Iya, jadi kedua-duanya itu harus jalan, harus balance. Kalau kata akuntansi itu harus balance. Iya, harus balance Harus antara rata ya, semuanya. akademik sama organisasi. Benar. Tapi overall ikut organisasi itu nggak bakal itu sih, nggak bakal let you down gitu, nggak bakal kecewa gitu loh, nggak bakal nyesel. Soalnya banyak yang bisa diambil dari itu. Gimana pertama kayak, tapi nggak sih, aku ngeliatnya tuh kalau kita jadi organisasi tuh kayak simulasi gimana di dunia kerja nanti. Iya, di dunia kerja nanti kan kita harus bagi waktu ya. Apalagi kita Iya. kan perempuan ya. Perempuan itu pastinya punya tanggung jawab di rumah, Betul. menjadi ibu rumah tangga. Iya. Dan kita ingin menjadi seorang wanita yang karir, berkarir ya betul. kan. Wanita berkarir itu sendiri kan harus pintar-pintar bagi waktu. Iya. Gimana cara bagi waktunya di rumah sama waktu kerja. Dan pastinya itu di kampus ini kan sudah mengajarkan kita untuk cara bagi waktu. Dan di dunia kerja pastinya kita mungkin insya Allah bisa bagi waktu dengan Ya kalau misalnya kan kita udah Iya. terbiasa di belajar di organisasi kan ya udah belajar gimana bagi waktu, gimana ngelihat kepribadian orang juga. Oke, ngomong soal itu juga, ngomong soal work life balance nih, gimana kakak ngatur kehidupan sehari-hari? Kayak Aduh, gimana Kak. tempat kosnya, ngatur keuangan pribadi, jaga kesehatan itu gimana ya? Secara kan kita tinggal Iya. sendiri nih. Di Surabaya sendiri itu kan mahal ya kak, Iya. termasuk mahal Iya ya. betul, kita kan Kayak kota barang-barang terbesar itu- kedua setelah Jakarta. Iya. Barang-barang itu mahal, Iya, betul. terus makanan juga termasuk mahal. Soalnya Iya. di kampung halamanku sendiri itu kan termasuk murah ya Oh kak iya? ya, di Bojonegoro sendiri iya? iya, termasuk murah. Dan aku langsung hidup di Surabaya sendiri itu Agak terasa shock kayak ya? agak shock dan bingung gitu cara ngatur uangnya. Oke. Tapi aku dan temanku satu kos itu kan juga asli dari Bojonegoro. Oh. Jadi kita itu sama-sama harus saling mengingatkan Oh, kalau iya. kita mau diajak kayak keluar untuk ngopi dan lain sebagainya itu kita untuk depending dulu lah. Oh, iya. Karena ada kebutuhan lain untuk Yang harus terpenuhi. iya, Soalnya kebutuhan ada primer dulu. Iya. Dan kita harus pandai-pandailah mengatur uang itu sendiri. Kan Oke. soalnya aku bukan anak dari orang yang Ya, orang kaya. Iya, orang kaya Iya. yang semuanya serba ada gitu ya Iya. kak. Jadinya gitu, aku harus pandai-pandai untuk mengatur uang Iya. itu sendiri. Kalau Kalau jadi- kakak, Kalau aku kan berhubung aku beasiswa ya. Iya. Nah, jadi aku pertama-tama kan beasiswa aku kan turun 6 bulan sekali, 1 semester sekali. wah enak ya kak, enak Iya. banget. Jadi kak Safira ini enak banget loh. Ya makanya dapat Pasti. beasiswa guys. Iya. Nah karena aku udah beasiswa jadi orang tua aku tuh nggak ngasih tunjangan lagi. Jadi aku ya harus benar-benar manfaatin uang beasiswa itu kan sebaik-baiknya. Kalau tips dari aku ya pertama-tama tuh kita harus bayar kos sih. Kayak yang utama Iya, itu soalnya ya bayar kos. Bayar dulu, kos itu ya. nggak ada beasiswa ya kak. Soalnya Kita harus bayar iya. sendiri. Gini Iya. kita kan kuliah kan pasti kita di kos nih. Nah setelah itu kita harus kos tuh 6 bulan ke depan tuh harus aman. Jadi aku Iya. pertama tuh harus bayar kos dulu selama setengah tahun. Oke. Kalau saya kos kan kayak harganya kan konstan ya, kita tuh nggak Iya. bisa ngatur gitu loh. Kita tuh harus setiap sebulan bayarnya segini. Iya. Nah kalau soal makanan nih aku tuh kan bisa ya, kayak kita tuh bisa gitu loh. Iya. Menghemat sebisa mungkin kan bisa gitu kalau makanan, kayak misal makan warteg beli lauk aja, nasinya Iya. masak sendiri di Sendiri. rumah, beli lauk itu bener-bener menghemat uang gitu kan. Iya. Betul. Soal jaga kesehatan, aku alhamdulillah sejauh ini belum pernah sakit ya. Jadi jangan sampai sakit ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jangan sampai sakit lah, Ya Kak. jangan sampai sakit. Doanya kita kan semoga kita kan Iya, sehat-sehat sehat-sehat saja selalu, iya. dan pastinya uang kita jangan dibuat untuk berobat, Iya. dibuat untuk makanan Ini buat dan beli kebutuhan makan aja, lain. iya, buat pastinya. jajan. Soalnya ya kebutuhan dan keinginan kita itu banyak ya Iya, di sini. betul. Anak kuliah tuh banyak kebutuhannya. Kalau dari Katia sendiri gimana caranya bagi? Cara aku sendiri itu bagi uang itu sendiri juga kan aku nggak ada beasiswa, Iya. ada tapi cuman aku kan mengajukannya dari Pemkab sendiri itu kan iya, ya kak, baru-baru ini dan mendapat itu juga untuk bayar UKT ku sendiri, tapi nggak dapat uang untuk Biaya aku, hidup. iya biaya Oh, hidup. iya, iya. Jadinya aku biaya hidup itu ditanggung orang tua aku. Oh, oke. Jadi kayak tempat tinggal itu sendiri itu aku dikasih untuk bayar kos dan untuk kehidupanku sehari-hari. Kalau aku lagi mepet-mepetnya kak, Iya. itu aku nggak beli lauk tapi Oh, ya? memasak. Oh, Iya kak, masak sendiri. bener-bener. Soalnya kan memasak itu lebih hemat Iya, dan betul lebih sih, sehat iya. juga sih kak. Kan jadinya nggak banyak Ya keluar uang, mengeluarkan uang. Soalnya biasanya sekali masak tuh bisa buat 2-3 kali makan. Iya, jadinya itu kan lebih hemat ya kak. Iya. Kalau kita beli itu satu porsi itu kan buat 1 kali makan Iya, ya kak. bisa 1 kali aja.
Tapi karena kosku kan berhubung gak ada dapur ya, jadi aku cenderung lebih sering beli makanan sih daripada Iya, masak. iya. Mengenai transportasi itu kalau boleh tahu gimana ke kampusnya gitu? Kalau aku ke kampusnya itu naik kereta ya kak, dari Bojonegoro sampai Surabaya sendiri itu iya. 3,5 jam. Oh, Jadi iya, jadi kalau aku naik kereta api itu mungkin sekitar 17-an lah kak, 17 ribuan itu 17.000. paling mahal kalau di ekonomi lokal. Oh, oke. Kalau kakak sendiri naik apa? Kalau aku kan emang lahirnya di Ngawi, cuman sekarang tinggalnya Iya. di Lamongan kan. Iya. Deket sih sebenarnya Bojonegoro sama Lamongan ya. Iya. Kalau aku naik kereta tuh cuma 5.000 sih, cuma goceng aja. Cuma 5.000 bisa sampai Surabaya ya kak? Iya, makanya. Hebat banget nih kakak nih. Betul. Jadi emang itu sih salah satu aku milih Surabaya ya. Soalnya kan emang dekat dari rumahku. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mau aku ambil di rumah ya gampang gitu kan. Iya. Deket itu cuma 1 jam gitu kira-kira Lamongan dari ke Surabaya ini. Pastinya itu nggak banyak mengeluarkan uang ya kak kalau Iya. transportasi. Kalau kakak pulang biasanya kan kakak pulangnya itu 1 bulan sekali atau bagaimana? Aku biasanya 2-3 bulan sekali. Oh 2 bulan. Oh iya. Oke kak, kan kita ini sebagai perempuan ya kak, Betul. pastinya dari uang yang dikasih orang tua itu Iya. sendiri kita perlu untuk memperawat diri. Iya benar. Kita tuh kayak cewek tuh harus jaga Iya. penampilan ya. Penampilan tuh nomor 1 emang nggak Pelaminan bisa nomor 1 dipungkiri sih. memang betul. Iya, tapi kan kita juga Tetap harus bagi uang gimana kita tetap bisa beli yang kita pengen dengan kebutuhan kita. iya, kita itu harus pintar-pintar untuk mengatur uang untuk Iya. entah itu makanan, entah itu perawatan diri Iya, untuk atau makeup, skincare dan lain sebagainya. Iya. Dan itu juga harus ada pengiritan ya kak di balik itu Gimana sendiri. ya, Soalnya manajemen duit. kakak sendiri itu dikasih uang untuk membeli skincare itu sendiri atau dikasih uang jajan itu kakak buat untuk beli skincare itu sendiri kak? Iya, aku pasti tetap bakal beli sih. Bakal beli itu dari uang yang dikasih orang tua untuk jajan apa uang yang dikasih untuk emang beli untuk skincare ya kak? Enggak sih, itu tetap input dari biaya hidupku aku tadi. Soalnya kan ortuku udah gak ngasih lagi kan ya. Iya. Jadi tetap dari uang yang buat biaya hidup itu tadi. Oh, Itu berarti- aku bisa disisihin buat beli makeup skincare itu. Oh. Kalau dari aku ya, aku tuh selalu beli waktu tanggal kembar. Saya tahu kan kalau tanggal Iya. kembar beli online tuh jauh lebih murah Jauh lebih sebenarnya murah. ya, daripada beli offline. Bener di banget offline kak, store. soalnya kan kita juga dari membeli dari tanggal kembar itu Iya, sendiri itu kan kita kan banyak- jauh lebih iya. mendapat diskonan. Iya, banyak diskonan, terus Iya, juga bisa kita- beli bundling yang lebih murah daripada Pengiritan, anu. iya. Kita skincare, kita makeup, kita tuh jadi lebih percaya diri di tempat rantau, di kuliah Iya. ini. Soalnya emang ya kepercayaan diri tuh penting banget gitu loh. Gimana kita dapetin temennya, kan tuh Iya. nyambung ya sama yang kita bilang tadi Iya. soal mencari teman. Iya, Seharusnya soalnya- kuncinya itu sih, kita harus pede dulu buat nyari teman, ngajak orang ngomong duluan. Bener-bener Itu harus itu banget sih. kak. Dan perlu sih ya kak untuk Iya, merawat diri. emang perlu sebenarnya tuh kayak nggak bisa dipisahkan, sama aja kayak makanan bagi cewek ya. Iya, bagi cewek, bagi halo Tibesti juga ini pastinya. Iya, pasti di Basisnya juga pasti relate sih Iya, sama relate ini. banget sih. Iya. Lanjut Tes. Oke, soal anak rantau lagi nih, keuntungannya tuh apa aja Kak, menurut Kak Tia? Keuntungan kita ngerantau ini tadi. Kalau menurut aku sendiri ya kak, keuntungan dari anak rantau ini sendiri kita belajar lebih mandiri kak. Oh Belajar lebih apa ya, kita bisa mengatur uang kita sendiri betul. di kota orang Iya, iya kak, iya. di kota orang kita harus bener-bener pandai mengatur, jaga sikap, terus jaga etika, jaga uang juga ya kak. Kalau kakaknya sendiri itu bagaimana ya kak? Dari Anak rantau ya? manfaat dari anak rantau ini sendiri. Oke, kalau aku jelas lebih mandiri ya. Soalnya nih sebenarnya bukan pertama kali aku ngerantau. Aku tuh dari SMA, pertengahan SMA itu aku udah pindah, udah jauh dari orang tua, beda Iya. pulau Oh, di iya. tempat tanteku. Nah, itu Terus? aku kayak bener harus jaga sikap sih. Soalnya Iya. kultur dari Jawa sama Kalimantan tuh bener beda. Oh kakaknya asli sebenarnya asli Kalimantan. Enggak, asli Jawa. Terus? Ya itu pindah ke Kalimantan di tempat tante aku. Oh iya, pastinya dari Jawa ke Kalimantan itu Iya beda banget. pasti beda budaya Iya, beda dan banget. beda Nah itu kayak aku, bahasa. iya beda bahasa juga itu sih yang agak lumayan mempersulit soalnya kan bahasanya beda. Iya. Itu sih. Terus juga gimana menyesuaikan diri sama budaya di sana itu juga lumayan lama sih. Terus aku awalnya tuh nggak yang langsung bisa menyesuaikan diri. Aku masih sering homesick, pengen kangen teman-temanku yang di SMA lama. Oh. Tapi lambat tahun juga kelihatan sih kayak keuntungan-keuntungannya. Kayak aku jadi ngerasa bakal bisa survive gitu loh kalau misalnya Iya. aku nanti kuliah
sendiri. Soalnya kan aku udah Iya, kebiasaan sudah. sendiri dari Iya. SMA, udah jauh dari orang tua Jadi lama. pasti iya. kuliah ini sendiri kan sudah nggak asing gitu ya. Iya, benar. Kalau kakaknya kan sudah pernah Jauh dari orang tua. Benar. Jadi itu sih aku ngerasa itu salah satu titik tolak perubahan hidupku, anjay. Ya, perubahan itu ya. Pastinya. Oke, kayaknya udah cukup ya kita bahas soal anak rantau. Ini soalnya Iya. udah kemana-mana nih, udah puas banget sih. Oke, kita balik lagi ke Tibesti nih. Ada yang mau ditanyakan di kolom komentar nih. Ya, abis ini kita bakal bacain nih salah satu DM dari pendengar kita mengenai cerita. Cerita apa ini? Langsung Langsung aja ya. Langsung dibaca aja ya, Kak. Oke, aku mau bacain nih. Halo Kak, aku mau berbagi cerita nih. Jadi aku orang Surabaya asli yang saat ini sedang berkuliah di UNESA dan memiliki teman baru di kampus orang asli Bandung. Nah, suatu ketika saya kebelet BAB Kak. Tentu saja aku menuju kamar mandi dan mengetuk pintunya. Ternyata di dalam ada temanku yang dari Bandung tadi. Ya udah, aku nanyain. Masih lama tak? Dia jawab Atos. Nah aku mikirnya, wah Atos nih kasihan keras BAB-nya, kurang serat kayaknya. Ya udah aku tunggu sambil beli buah biar memudahkan dia BAB. Atos itu FBI aja nih ya, Tibesti. Atos itu dalam bahasa Jawa artinya keras. Iya. Nah, Terus, pas aku mau meninggalkan kamar mandi, dia keluar toilet. Aku tanya dong, katanya Atos. Aku tanya dong, katanya Atos, kok udah keluar? Terus dia jawab, maaf aku lupa kalau di Bandung Atos itu artinya sudah. Kita pun tertawa bersama. Iya Ya, sih, ini lucu salah banget satu, ya, iya, Kak. lucu banget. Ini Cerita- salah satu, iya. Cerita dari siapa ini Kak tadi? Oh dari Kak Ajeng ini. Oh, Ceritanya dari Kak Ajeng. Oh iya. Ini nih salah satu contoh dari perbedaan kultur ya, Iya, perbedaan bahasa di perbedaan tempat bahasa. rantau. Lucu banget nih Iya. Kak Ajeng sama temennya ini. Kalau Atos itu dalam bahasa Jawa itu Keras, artinya iya, tapi kalau keras. dalam Si bahasa Sunda Bandung itu sendiri itu kan Sudah. sudah. Beda sih. Beda berarti ya Kak. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya nih. Jadi dari Anonymous, katanya bisa dibacain. Oke, halo Kak, izin menyampaikan pesan, tolong disampaikan ya untuk kamu. Untuk kamu siapa ini Kak? Kaji, siapa Aduh. nih? Setelah periode organisasi ini berakhir, mari berkenalan dengan benar, bukan dengan posisimu yang sekarang, tapi sebagai aku dan kamu. Ya, Kak. Wah, ini Tolong apa disampaikan tanda-tanda secara apa anonimus ini? ya Kak. Terima kasih Min. Oke. Oke. Untuk kamu yang lagi menyampaikan pesan untuk si dia. Oke. Semoga beneran bisa kenalan ya setelah periode organisasi kalian berakhir. Aku doain yang Ya, terbaik deh amin. buat Tim Besti ini. Oke, semoga aja ya kamu bisa lebih dekat sama dia. Iya. Entah kamu tiba-tiba di DM ataupun di WA sama dia kan. Ya, semoga lucu nggak ada Kak, yang tahu ya, we never Iya. know apa yang bakal terjadi. Jadi ya berdoa aja yang Berdoa terbaik. aja, oke. Oke. Oke, buat Tibesti yang lainnya jangan lupa kita Kalau mau mengirimkan cerita bisa ke DM tanpa bersama podcast ya, langsung aja klik DM-nya. iya, kita bisa menampung semua cerita maupun keluh kesah Iya. dari kalian semua dan kita mungkin bisa memberikan motivasi dan pesan Betul. atau kesan dari cerita Tibesti Ya, sendiri. kami bakal pilih beberapa cerita yang menarik untuk dibacakan waktu episode selanjutnya. Oke, Tibesti, kayaknya sampai sini aja sih episode 3 kali ini. Soalnya Iya. topiknya ini udah mencakup semuanya ya. Iya, pastinya Kak. Oke, sampai jumpa di podcast tanpa bersua. Bersua dengan rasa, berubah penuh asa. That is it. Thank you guys so much for watching this video. Y'all are so swag. Thank me later.